saya kasih lihat pelan-pelan. Saya coba kasih tengok dia punya binatang ya. Itu sudah masuk yang satunya deh. Oke, tangan ada helmnya itu. Mana helmnya? Pasangkan helmnya dulu nak ya. Pasangkan dia punya helm. Kita angkat yang besarnya. Saya coba perlihatkan dulu pelan-pelan namanya dia punya binatang. Ini coba lihat ya. Sambil manusianya yang berikat sudah siap. Betul-betul tidak takut. Oke, ikat yang kuat, ikat cepat ya. Supaya tidak lama kita coba main sama-sama namanya dia punya manusia ya. Mana bentuknya, mana dia punya wujud nih, coba lihat, perhatikan bagus-bagus ya. Saya coba perlihatkan dulu pelan-pelan nih. Mana ada saya orang coba angkat dulu ini binatangnya nak, keluarkan dulu dia punya binatang ya. Kamu angkat dulu ke sini keluar, simpan dulu di bawah sana. Kita coba perlihatkan dulu pelan-pelan ya. Saya coba kasih tengok namanya dia punya binatang. Nah, tuh coba lihat ya. Oke, simpan aja di bawah. Mana dia punya piring? Siapkan piringnya nak. Nah, disiapkan dia punya air minum, sebab itu binatang dikala dia lapar dia butuh makan, dikala namanya dia haus dia butuh minum ya. Nah, jadi atur dia punya piring, siapkan piringnya ya. Kita coba kasih bermain dulu namanya dia punya binatang, sambil lihat ya manusianya sementara diikat ya. Sementara diikat bapak lihat laki-laki bukan perempuan ya. Mungkin bertanya kenapa diikat manusianya. Saya sengaja ikat seperti ini ya. Karena sebentar nanti kalau tidak ada halangan rintangan, ini anak saya mau coba siram bensin ya. Saya mau bakar dia secara hidup-hidup. Matikah manusianya, selamat dia. Kita lihat, kita coba tengok sama-sama. Ada bensinnya deh. Mana bensinnya, simpan di bawah lampu situ nak ya. Siapkan alat peraganya, atur susun seperti mana biasa. Kita coba main sama-sama namanya dia punya manusia ya. Nah, ini coba lihat, perhatikan ya. Ikat manusianya, mana sambil kamu kasih minum ularnya dulu Giano ya. Karena kebetulan di sini banyak binatang saya bawa pak, bukan cuma 2 ekor ini ya. Masih ada satu jenis binatang lagi yang saya mau coba buka ya. Cuman kalau bapak tanya besar tidak besar, panjang tidak panjang, ini kecil saja bapak ya. Cuman aneh, kenapa saya katakan aneh? Nah, nih coba lihat, perhatikan, angkat sini dia punya kotak deh. Mana kursinya yang kecil, bawa di sini supaya nggak terlalu tinggi nak ya. Saya buka dulu pelan-pelan. Saya coba perlihatkan namanya dia punya wujud deh. Kalau mau lihat yang di depan maju aja nggak apa-apa, itu ada garis talinya. Saya sengaja buatkan garis pembatas supaya biar orang bisa lihat ya. Biar masyarakatnya bisa tengok dari dekat. Maju aja rapat di garis, cuman jangan masuk dalam garis ya. Jadi kalau mau lihat maju-maju, yang di sini maju-maju aja rapat, tidak apa-apa. Abang-abang saya sana yang masih ada di atas sepeda motor ya. Kalau mau lihat maju-maju aja bang, nggak apa-apa. Kita nonton sama-sama namanya dia punya hiburan ya. Mana bentuknya, mana jenisnya, angkat di sini nak. Saya buka dulu pelan-pelan, ini coba lihat ya. Kalau yang ini bapak coba lihat ya. Lihat, ini kecil saja. Tingginya tidak sampai sejengkal ya. Cuman kalau anda lihat ini bapak bentuknya ya. Lihat di mana dia punya tangan tumbuh kuku, di mana dia punya kaki tumbuh cakar, bahkan giginya pula bertaring ya. Mana bentuknya, mana jenisnya, nah mana dia punya air deh, danumnya mana sejelas. Bawa, siapkan di sini ya. Saya perlihatkan dulu namanya dia punya wujud, saya kasih tengok nih. Biar orang bisa lihat, bisa tengok lebih jelas. Nah nih, sambil ikat ya, kalau nggak sampai talinya sambung dia punya tali nih. Saya buka dulu pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih coba lihat, yang di depan maju aja rapat, tidak apa-apa. Injak dia punya garis tali. Nih coba lihat, perhatikan ya. Ini bentuknya sama seperti manusia pak. Nih kemarin saya buka di Parepare ya. Orang bilang katanya natuyul. Ini bukan anak tuyul bapak iya. Kalau di kampung saya bapak, kami sering katakan ini dengan sebutan manusia begisar ya. Kenapa disebut manusia begisar? Lihat bentuknya sama seperti manusia ya. Cuman jangan bilang mati ya, ini dia hidup bapak iya. Kenapa saya katakan hidup? Nih coba lihat, perhatikan ya. Kalau saya tekan di mana dia punya bagian perut, Anda dengar dia mengeluarkan suara tangisan sama seperti tangisan anak bayi ya. Dan dikala saya siram di mana dia punya wajah, lihat semakin saya siram saya basahkan, namanya di mana dia punya wajah tumbuh bulu, bahkan keluar di mana dia punya bola mata ya. Mana bentuknya, mana jenisnya, begini deh, ada dupanya.
Mana tempat upahnya bawa di sini nak ya. Nah, atur dia punya alat peraga. Permisi yang sebelah sini mundur sedikit, sudah lewat garis itu talinya saya sengaja buat supaya orang bisa lihat. Nah, jadi kalau yang mau lihat depan sana maju-maju aja nggak apa-apa. Saya buka dulu pelan-pelan ya. Saya kasih lihat. Begini deh. Karena saya mau perlihatkan dia punya makhluk. Coba ularnya sana masukkan aja dulu karena saya lihat ini masih banyak orang takut dengan ular ya. Masukkan aja dulu ya. Kalau yang ini nggak apa-apa Pak. Ini sudah jinak, sudah lama saya pelihara ya. Yang bahaya itu yang sana. Masukkan mana deh? Kalau dalam sini dia. Nah, masukkan aja dulu dalam sini. Oh, di sana dia punya kotak ya. Angkat ke sebelah sana dia punya kotak. Oke. Nah, saya perlihatkan namanya dia punya wujud. Saya coba-coba kasih tengok karena kebetulan itu anak juga sudah selesai diikat ya. Kamu yang diikat, saya mau tanya, kamu sudah siap? Betul-betul tidak takut, siap kamu bermain? Coba angkat tangan kananmu, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kenapa tidak bisa? Badan terikat dengan rapat. Mana penutup matanya? Tutup aja matanya, plester rebutakan dia punya mata agar supaya itu anak dia tidak bisa melihat ya. Sambil mari saya perlihatkan namanya dia punya wujud. Saya coba-coba kasih tengok namanya dia punya wujud ya. Kalau sudah dek, coba mana angkat dulu ini tadungnya dek. Pindah di sebelah kanan sana ya. Angkat dia punya tadung, pindah di sebelah kanan sana. Nah, duduk di sebelah sana kamu Giano ya. Pindahkan dulu tadungnya di sebelah sana dek. Oke, nih. Kalau sudah, mana dia punya kain merah yang kecil itu, nah alas di bawah sini. Saya mau coba perintahkan dia punya makhluk. Saya mau coba-coba kasih berjalan dulu namanya dia punya makhluk. Nih lihat ya. Cuman kalau berjalan Pak, dia berdiri nanti jangan bilang pakai remote Pak. Iya, ini tidak ada remote ya. Tidak ada baterai. Oh, bisa dia berdiri. Alas di situ dia punya kain. Saya coba perlihatkan namanya dia punya wujudnya. Saya coba-coba kasih tengok. Sambil mana topi saya dek, pasang topinya di situ nak ya. Atur alat peraganya, susun seperti mana biasanya. Sambil saya perlihatkan namanya dia punya wujud. Saya coba-coba kasih tengok namanya dia punya wujudnya. Mana bentuknya, mana jenisnya ini, coba lihat ya. Ini anak dek, kalau sudah dibungkus, sudah diikat dia, sudah ditutup matanya. Angkat aja manusianya, angkat manusianya ini ya. Oke, sudah Bayu. Angkat manusianya, bawa dia di pinggir jalan sana. Saya mau coba kontak dia dari jarak jauh. Saya coba-coba mainkan namanya dia punya manusia ya. Bawa ke pinggir jalan sana. Kita coba-coba main sama-sama namanya dia punya manusia ya. Apa yang terjadi? Matikah dia? Selamat dia? Kita lihat, kita coba tengok sama-sama ya. Oke. Atur alat peraganya dek, susun seperti mana biasanya. Mari saya perlihatkan namanya dia punya makhluk ya. Mari saya coba-coba kasih berjalan, saya coba kasih berdiri namanya dia punya makhluk ya. Cuman saya minta tolong Bapak yang abang saudara saya, di dalam makhluknya dia berdiri berjalan, nanti kalau mau ambil gambar, mau foto, mau rekam, boleh direkam. Cuman saya minta tolong jangan ditegur. Kenapa Anda tegur sekali dijatuh, tegur 2 kali jatuh, tegur 3 kali, percaya tidak percaya, yang tegur pasti jatuh. Jadi kalau dia berdiri, ambil aja gambarnya, foto, rekam, nggak apa-apa. Kita main dulu ini malam, ya. Kita coba-coba menghibur-hibur diri dulu ini malam, ya. Oke, jadi sudah. Saya mau tanya sekali lagi deh, kamu yang diikat terbungkus dalam kain, tertutup matanya sudah siap? Tidak takut, betul-betul. Mata kamu tertutup bisa melihat, samping kiri kanan bisa tahu. Kenapa tidak bisa? Mata tertutup dengan gelap ya. Oke, kalau kamu sudah siap, tenangkan kamu punya pikiran, ikut batinmu berjalan dan jangan sampai kamu lupa baca doa yang penajarkan agar supaya kamu selamat dimainkan ini malam ya. Mana ada saya satu orang Mister Bayu, angkat dia punya ular dek, lingkarkan di tubuhnya itu anak ya. Saya coba-coba mainkan namanya dia punya manusia. Kita coba lihat sama-sama namanya dia punya manusia ya. Sambil ada saya atur dia punya alat peraga deh, atur pakaian saya ya. Diatur disusun seperti mana biasanya. Kita coba-coba main sama-sama namanya dia punya manusia ya. Jadi mari supaya tidak berlama-lama, saya coba setelkan namanya dia punya lagu, saya coba setelkan namanya dia punya musik. Sambil mari, izinkan saya coba ganti dulu namanya saya punya pakaian. Saya coba pakai namanya saya punya pakaian adat istiadat agar supaya ini makhluk dia tahu mana penonton, mana pula namanya dia punya pawang ya. Cuman dikala sebentar nanti saya coba ganti baju saya Pak, mungkin melanggar adat istiadat budaya yang ada di sini, tolong dimaafkan.
Karena kenapa? Kebetulan saya datang di sini Pak, saya masih buta. Bukan buta dengan mata, melainkan saya masih buta dengan adat istiadat budaya yang ada di sini. Jadi kalau ada yang salah tolong dimaafkan. Kebetulan selama hidup saya juga Pak, baru kali ini saya menjakan kaki di daerah kota Makassar ini. Jadi mari kita main manusianya. Saya coba-coba tes sama-sama, namanya dia punya manusia. Sudah siap deh? Oke, kalau sudah siap mari kita main manusianya. Atur kotaknya nak susun seperti biasa. Saya coba-coba tes manusianya. Kita coba lihat sama-sama, namanya dia punya manusia. Nih, selamat menonton, selamat menyaksikan. Semoga Anda semua terhibur. Tahu anak kami bagaimana berian tuai semangat tuai kalimat rabun suatu anak tahu anak kami. Cukup beruntung darah ketemu kainkan curah ciru maya yaman sai silau ari baka
Dius deh dia. Dius deh, Dius. Aku sebut dia dewa bangku, Betara raja penjaga kami. Aku memanggil roh yang jauh, roh semangat yang jauh pergi. Kaki mana berian kembalikan roh kami. Hantu muda bermata dua, jangan ganggu anak kami. Kaki mana berian kembalikan roh kami. Hantu muda bermata dua, jangan ganggu anak kami. Cukup beruntung darah itu temu cincin berlian di depannya. Ketika cuaca sangat cerah di saat sungai kering penuh batu. Gas nonton sampai selesai ya. Raja doakan kami beri rezeki. Intan berlian menjadi cincin dipakai di jari manis darah. Tetapi anehnya di malam itu angin mengamuk seakan marah. Hujan turun menetes lembut tetapi tetap tertidur nyenyak. Dalam mimpi ia melihat lelaki tegap bertanduk rusa. Tubuh berbulu menjulur lidah yang takut lalu teriak. Dalam mimpi ia melihat lelaki tegap bertanduk rusa. Tubuh berbulu menjulur lidah yang takut lalu teriak. Ia memakai cincin itu seperti berlian yang sangat indah. Dan darah itu berkata bahwa aku bisu dan tak bisa bicara. Hujan lalu berubah tampan, pakaiannya pun berganti. Tanduk rusa pun keluar, darah tercengang dan melemah. Kakek Manang berlian kembalikan roh kami. Hantu muda bermata dua, jangan ganggu anak kami. Kakek Manang berlian kembalikan roh kami. Hantu muda bermata dua, jangan ganggu anak kami. Kakek Manang berlian kembalikan roh kami. Hantu muda bermata dua, jangan ganggu anak kami. Kakek Manang berlian kembalikan roh kami. Hantu muda bermata dua, jangan ganggu. Dalam mimpi yang melihat lelaki tegap bertanduk rusa. Tubuh berbulu menjulur lidah yang takut lalu teriak. Cincin intan berubah bentuk dari intan berubah rotan. Kamu bujang adalah rusa, bukan manusia biasa. Berikan bawa aku pulang dan hindari mata hantu. Anak muda manusia meminta terbaik dari petara raja. Dalam mimpi ia melihat lelaki tegap tinggi gagah, melambaikan jarinya itu dan membuat merindukannya. Cincin intan berubah bentuk dari intan berubah rotan. Kamu bujang adalah rusa, bukan manusia biasa.
aman. Perbaiki deh, luruskan. Dari Iya, itu. seluruhnya majukan ke dalam. Majukan ke dalam sini biar orang gak terlalu ke jalan deh. Iya, masukkan aja ke dalam sini. Oke, pas tarik dia punya garis. Tarik aja. Oke. Yang di depan maju aja, yang di kiri maju, yang sebelah kanan boleh maju rapat aja hingga garis talinya. Mari saya buka dia punya kain, saya perlihatkan manusianya, maju aja rapat. Lihat manusianya Bapak, rambutnya sudah mulai tumbuh, rambut yang panjang, coba lihat. Di mana dia punya gigi bertaring, perhatikan lihat bola matanya ya. Maju aja yang di sini nggak apa-apa, injak aja garis talinya. Maju rapat, iya, cuman itu sudah lewat garis Bang. Lewat garis. Pas garis talinya aja itu, nggak apa-apa, maju aja. Yang di belakang-belakang mari, nggak apa-apa, saya buka, saya perlihatkan. Mana guntingnya Dek, bawa di sini nah. Nah, saya perlihatkan namanya manusianya, saya coba-coba ke situ namanya dia punya manusia. Nah, cuman mohon maaf permisi Pak ya, abang saya, saudara saya yang nonton ini malam, saya minta maaf sebesar-besarnya. Buat apa? Mohon maaf sebelumnya dikala mungkin ada yang nonton ini malam sempat lihat saya berpakaian seperti ini, mengatakan mungkin dalam hati kurang sopan, tolong dimaafkan. Saya berpakaian seperti ini karena sudah seperti tradisi kami, sudah sepertilah budaya kami. Mungkin bertanya dari mana? Kalau saya Pak pribadi, saya berasal dari daerah Kalimantan Barat. Nah, di mana Kalimantan Baratnya saya dilahirkan di daerah Kabupaten Kapuas Hulu, kecamatannya Badau, provinsinya Kota Pontianak. Nah, datang di sini cuma untuk sekedar hiburan. Habis menghibur, sebentar ada waktu, saya coba promosi saya punya dagangan. Nah, bertanya mungkin dagang apa? Kami dagang obat Pak. Jual obat ramuan, cuman masalah obat ramuan bagian belakang. Nanti cocok belanja, gak cocok gak usah belanja, gak usah nonton aja hiburan. Kita hibur diri aja dulu ini malam. Mari saya lanjut, saya main manusianya. Tadi yang saya main laki-laki ya, bukan perempuan ya. Dikala sebentar nanti saya buka kembali dia punya kain dalam jangka 2 menit. 2 menit. Meraung, merontak, berubah manusianya, keluar wanita cantik, berambut panjang, gigi bertaring, bahkan matanya merah. Jangan lari. Wah, bisa berubah? Bisa Pak. Siapa bilang gak bisa berubah? Mohon maaf ya, jangan marah. Di sini juga ada manusia berubah, tapi pada jam 2 malam. Itu yang terbang di atas rumah itu. Kalau malam dia bunyi pok, iya, ya kuyang. Oh di sini kuyang juga ya? Oh bukan, oh pok, oh iya. Kalau di kampung saya kuyang. Iya, itu juga manusia berubah sama, bisa berubah, cuman saya rubah bukan jadi kuyang. Saya rubah cuma untuk menghibur aja. Mari saya main, saya coba tes. Ambil danumnya deh, siram bagian kakinya, siram bagian kepalanya, saya buka. Ya nggak apa-apa, nggak usah lari. Kita main sama-sama manusianya. Nih, laki-laki bukan perempuan. Di luar tadi badannya diikat. Dari leher sampai telapak kaki saya bungkus dalam kain, kainnya diikat. Bahkan tadi yang nonton dari awal mungkin sempat lihat ini anak matanya saya tutup. Saya butakan dia punya mata dengan kain yang berlapis-lapis seperti begini macam. Jelas kata penonton mata ditutup gak bisa melihat. Betul mata ditutup tidak bisa melihat, tapi ilmu saya mengatakan tidak. Kenapa kita manusia mempunyai 2 mata? Yang pertama mata lahir, yang kedua mata batin. Tertutup mata kasar, tapi terbuka mata batin ini apa? Begini. Sebelum saya buka, saya main dulu sedikit, saya coba tes namanya manusianya, biar nontonnya lebih seru. Kita main dulu pelan-pelan. Sudah siap? Mata tertutup bisa melihat, samping kiri kanan bisa tahu. Berapa banyak cuma penonton ini hari bisa tahu. Ini ada abang di depan yang pakai jaket, pegang handphone, pegang tas bisa tahu. Ada helm di kepala warna helm bisa tahu. Ada jaket digunakan juga bisa tahu. Dengar apa ya, sebutkan jaketnya warna apa? Pakai apa lagi? Kacamata. Nisem lagi. Masih bisa dites, masih bisa di. Yang di kanan sini bisa tahu. Ini bapak juga yang berdiri pakai topi, pegang handphone bisa tahu. Ada kaos dia gunakan bisa tahu. Coba kamu teraki kaosnya warna apa? Warna putih. Warna putih. Waduh. Masih bisa dites. Anak muda juga yang di depan ini pegang handphone bisa tahu. Ada helm di kepalanya warna helm bisa tahu. Dan juga sedang muda sebutkan helmnya warna apa? Warna kuning. Warna kuning.
bisa dites, masih bisa diuji. Itu perempuan sana punya handphone depan mobil itu bisa tahu. Kamu lihat jilbabnya warna apa? Warna hitam. Sembunyi dia bapak. Iya, nggak apa-apa. Hiburan main aja dulu pelan. Mungkin orang bilang dia intip, dia lihat kainnya tipis katanya begini. Mana kain? Tutup matanya. Ada yang punya rokok pak, saya boleh pinjam rokoknya? Bukan saya ambil, saya pinjam aja, sembarang aja, rokok apa saja, yang penting rokok. Pinjam dulu, bawa di sini. Hei, kamu ambil rokok, lihat orangnya deh, bukan lihat cewek, memang mata keranjang ini anak. Ya, antri jatuh rokoknya pak, dia ambil rokok, matanya menghadap ke sebelah sana. Iya, jangan marah, itu main dulu. Ini abang punya rokok ya? Oke, sebelum saya main, saya mau tanya dulu bang, mohon maaf ini. Tadi sebelum nonton di sini, sudah kenal sama saya? Tapi sudah pernah ketemu sebelumnya? Oh, berarti belum kenal. Oh iya, saya pikir abang bilang belum tahu nama, mungkin sudah pernah ketemu di tempat lain, tapi belum pernah ya, baru kali ini ya. Oke, jangan marah bang, takutnya nanti kata orang kita berdua sekongkol kerjasama katanya. Nanti habis main katanya dibayar, betul tidak? Abang yang punya rokok, sebelum saya main, saya mau tanya, ini kan rokok kamu. Kamu tahu nggak tinggal berapa batang? Lupa. Kamu yang punya, kamu nggak tahu? Oh, cuma bisa aja. Yang punya aja nggak tahu, Pak. Apalagi saya. Lah, apalagi nenek tertutup matanya. Mulai contohnya menilmu. Saya main dulu. Kamu deh yang begini nih. Om minta tolong boleh? Boleh minta tolong? Saya minta tolong aja. Nggak apa-apa. Sini. Jabat tangan dulu. Oke. Namamu siapa? Nama. Arif tahu menghitung? Kamu tahu menghitung? Ada sekolah no? Berarti tahu menghitung. Nggak apa-apa seorang. Nggak apa-apa. Om udah makan orang. Ya. Dia lihat tampilan saya seperti ini, Pak. Takut mungkin dia makan orang, mungkin kanibal katanya mungkin. Nggak apa-apa. Tahu menghitung. Kalau kamu tahu menghitung, Om coba dulu. 1 tambah 1 2, oke. Hey, 2 tambah 2 kali 5 kali 7 bagi 6 kali 7 kali 5 bagi... Oh, banyak sekali. Kamu pegang rokoknya. Om minta tolong hitung rokoknya, tapi jangan kamu sebut. Bisa kamu hitung, tapi jangan kamu sebut, bisa. Bisa. Pegang rokoknya. Kamu kembali ke tempatmu, bawa aja rokoknya. Bawa aja, nggak apa-apa. Ya, jangan bawa pulang ya rokok orang. Buka rokoknya, kamu buka rokoknya, hitung ada berapa batang di dalam. Angkat kerenanya, permisi ya. Angkat kerenanya, buka dulu depan sana, saya perlihatkan. Rubah perubahan manusianya. Hadir guru saya yang panjang, dia punya kumis, masuk bersemasuk dengan manusia. Perbaiki deh, luruskan. Yang di depan maju aja, nggak apa-apa. Tengok ya, dalam kerenda saya kosong, Pak. Gak ada laki-laki, gak ada perempuan, dan di dalam tidak rambut palsu. Saya sengaja buka karena saya mau tutup ini anak. Tadi kan janji saya mau rubah. Takutnya saya tutup, saya buka, hilang laki-laki, keluar perempuan, nanti orang ngomong lagi ada perempuan katanya disembunyi di dalam. Enggak ada, kosong di dalam. Mulai contoh kita main. Mana kursinya yang tinggi? Bawa di sini. Sudah hitung rokoknya? Oke, jangan sebut ya. Kita main dulu pelan-pelan. Masih bisa dites, masih bisa diuji. Yang jauh-jauh di sana saya tunjuk bisa tahu. Yang di luar sana itu ada perempuan gendong anak kecil bisa tahu. Ada kaos dia gunakan bisa tahu. Tunjuk sedang mungkin sebutkan kaosnya warna apa? Warna kuning. Masih bisa dites, masih bisa diuji. Itu abang jalan sana yang masuk dalam mobil itu bisa tahu. Itu abang yang jalan di seberang jalan sana bisa tahu. Coba kamu terakhir kaosnya warna apa? Warna putih. Warna putih. Masih bisa dites, masih bisa diuji. Ini anak muda sini yang pegang rokok bisa tahu. Ada rokok dalam pembungkus, tinggal berapa batang jumlahnya bisa tahu. Kamu sebut berapa batang? 6 batang saja. Berapa batang? 6 batang saja. Berapa katanya? 6 rokoknya? 6 juga? Tidak lebih? Ambil rokoknya deh, pulangkan sama yang punya. Pulangkan. Kamu yang punya rokok, permisi, kamu hitung dulu. Nggak apa-apa, hitung dulu berapa batang dalam. 6 batang, tidak lebih ya. Kalau lebih 1 berarti rokok tuyul 1. Angkat kerenanya, tutup, saya merubahkan manusianya. 1, 2, 3, tutup kerenanya. Perbaiki, luruskan semua. Bertanya dalam hati pada ya, kalau begitu tadi itu yang kamu gunakan, ilmu itu ilmu. Ilmu seperti ini,
Kalau di kampung kami, Pak, kami sering gunakan untuk melihat barang-barang orang yang hilang. Seperti laptop, handphone, uang, emas, motor hilang datang kemana, ini yang kami gunakan. Dan sebentar nanti kalau ada yang mau bertanya juga, boleh saya kasih waktu bertanya. Mungkin Pak Dayak, saya punya anak sudah merantau jauh, nggak ada kabar berita. Tanya sama ini anak. Saya punya istri sudah lari, pada nggak tahu lari kemana, tanya sama ini anak. Tapi tolong jangan tanya dua hal ini. Apa dua hal itu Pak Dayak? Yang pertama, kapan dunia kiamat? Dan yang kedua, kapan manusia mau mati? Dia tidak tahu, Pak, itu rahasia yang kuasa. Tapi ingat, tanda-tanda kematian, ciri-ciri kematian itu ada. Pegang. Buka aja. 1, 2, 3. Angkat, buka ke sana. Ini manusianya ya. Yang Anda lihat tadi terikat terbungkus nih, Pak. Iya, jangan marah. Saya sengaja buka. Kalau saya nggak buka, nanti orang ngomong itu anak sudah keluar. Dia yang dorong, dia yang goyang. Ini dia. Masih terikat, masih terbungkus, belum kemana-mana. Bertanya dalam hati, siapa yang goyang kerendahnya Pak Dayak? Kalau saya bilang tangan saya, orang nggak percaya, Pak. Tapi mohon maaf, orang yang lama hidup merantau di Kalimantan mungkin paham sudah dengan kami. Di kampung saya, Bapak Ibu, jangankan kerendah seperti ini, mohon maaf, terkadang mandau aja seperti ini di berita Panglima terbang, dan itu nyata bukan cerita. Cuman kan zaman sekarang kalau cerita ilmu, orang gak percaya dengan ilmu. Iya kan? Katanya ilmu yang ditiup nanti orang lumpuh. Katanya ilmu yang ditiup nanti jualan orang, usaha orang, dagangan orang bangkrut. Sebenarnya Pak, ingat, ilmu itu luas. Ilmu bukan segera tiup orang lumpuh, bukan segera tiup orang bangkrut. Ilmu itu luas. Sama seperti ini, mau lihat contoh ilmu, bawa sini deh. Ini juga ilmu, Pak. Banyak yang belajar begini, banyak mati berdarah. Kenapa terkadang dia pakai jago sombong, takabur. Malah contoh ilmu, plastik itu pada Pak, besi ini. Nah. Bukan plastik, besi. Malah contoh ilmu. Ini juga ilmu. Oh bang, barangnya tumpul, tidak tajam. Ada yang bilang tumpul, pasang jari di papa, nanti saya ketok putus jarimu, sambung sendiri, saya nggak tahu sambung jari. Ini contoh. Lacuna. Hoi! Oh my. Dari keluar dah. Video yang tidak. Angkat kerenanya, tutup manusianya, saya rubahkan itu anak. 1, 2, 3, tutup kerenanya. Mohon maaf ya, jangan marah, jangan tersinggung Pak. Mohon maaf. Saya perlihatkan contoh aja, bahwa ilmu itu bukan segera tiup orang lumpuh, bukan segera tiup orang bangkrut. Ilmu itu luas. Oh jago Pak Dayak? Tidak. Saya bisa karena saya belajar. Anda pun juga bisa selagi mau belajar. Cuma ingat, belajar cari yang wajar, jangan cari yang kurang ajar. Tahu yang kurang ajar? Ilmu kurang ajar Pak, ilmu yang gak bisa lihat tetangganya berhasil. Ilmu kurang ajar yang gak bisa lihat saudaranya beli mobil baru. Mobil baru parkir depan rumah, belum panas, saudara yang panas. Kenapa? Mau bersaing tapi tidak mampu. Lihat usaha orang laris berdagang, ngomong di belakang katanya pakai tuyul. Itu kan sifat iri, betul tidak Bapak? Iya, kita main manusianya. Pegang. Ya nggak apa-apa, nggak keluar garis. Perbaiki, luruskan. Saya perlihatkan mana dia punya sosok perubahan. Pak Dayak, kalau begitu berjalan merantau mungkin ada yang kamu pegang, ada Pak. Merantau zaman sekarang jangan pernah kosong. Kenapa? Jangan marah. Hidup di daerah kota besar, kita memang harus punya pegangan. Kenapa? Hidup di daerah kota besar tidak gampang. Terkadang kamu tidak keras, orang yang keras. Betul tidak? Karena kan zaman sekarang kan, Anda kan mungkin paham tahu sendiri. Manusia zaman sekarang Pak, memandang manusia itu dari ekonomi. Ekonomi kamu lemah, pekerjaan kamu tidak ada, terkadang dianggap sebelah mata, dipandang remeh, diperbudak sama orang. Betul tidak? Tapi kalau kamu berpangkat, punya duit, orang hormat sama kamu. Betul tidak? Jangan marah. Lihat acara pesta. Tahu pesta? Nah, kamu pergi pesta, dikala kamu haji, kamu disambut. Coba kalau kau bukan haji.
di dapur tempat mencuci piring, betul tidak? Dan itu nyata relate. Itu main Malaysia. Saya tinggalkan Kalimantan. Orang tua saya, bapak yang dikasih sama saya cuma ini aja. Anda kalau melihat bendanya kecil jelek. Mungkin sebagian orang mengatakan, oh mungkin jangan-jangan jimat dari Kalimantan. Bukan, Pak. Ini bukan jimat. Bapak bilang jimat salah. Kalau bukan jimat, apa itu Pak Dayat? Maaf. Buka ini deh. Ya Pak Dayat. Kamu minta tolong suruh ambilkan satu. Gak apa-apa, siapa saja. Minta tolong aja. Reba pencurburubakan manusianya. Perlihatkan mana itu laki-laki tidak terikat. Hadirkan dia. Saya perlihatkan namanya dia punya manusia. Oke, permisi. Abang saya, coba lihat dulu yang abang ambil apa itu. Kayu, jarum, keris. Kayu. Bukan jarum, bukan keris. Bukan, itu kayu Bang. Buka tangannya Bang. Nah, luruskan ke depan tuh. Kayu. Mungkin orang bilang jimat, saya bantah Pak. Bapak bilang jimat, saya bantah. Kenapa? Dengar, tasbih ada yang terbuat dari kayu. Nabi Musa, dia membelah lautan cuma menggunakan tongkat yang terbuat dari kayu. Bahkan tongkatnya disimpan di tanah, tongkat itu berubah jadi ular. Itu kayu Pak. Tongkatnya itu kayu, bukan besi. Bapak bilang jimat salah. Sakti tongkatnya bukan, tapi kuasanya. Betul tidak? Ini contoh. Abang saya minta tolong boleh? Masuk sini. Nggak apa-apa, saya minta tolong. Buka helmnya dulu. Permisi ya, mohon maaf ya. Kalau begini kan saya bisa hafal wajahnya. Siapa tahu besok ketemu di jalan kan saya bisa tegur. Ya, kalau nggak hafal nanti dia kenal saya tidak kenal dia, lewat aja nanti. Oh sombong sekali pada gitu. Tidak marah. Luruskan ke depan. Nggak apa-apa, saya minta tolong. Ini kayu. Kalau saya buang Pak, mungkin orang nggak ambil. Paling diinjak dilampangi. Tapi kalau orang lama di Kalimantan ini berharga. Nah, mau lihat isinya nih, lihat. Genggam kuat. Luruskan ke depan. Jangan dilepas ya. Saya mau tes kayunya. Pegang begitu. Bukan dipotong, bukan. Saya perbaiki aja, longgar ini. Saya pegang matanya juga ke sini. Bukan pegang ini, nanti mau ambil mandau parang begini katanya mau potong, bukan. Zaman sekarang Bapak yang bahaya bukan mandau parang begini. Orang bawa parang mau bunuh kamu, kamu harus lawan dia. Kamu nggak lawan, kamu mati. Daripada kamu mati, lah bagus dia yang mati, urusan di belakang. Betul tidak? Yang bahaya apa pada? Ini yang bahaya. Kalau cerita parang ya mungkin abang bisa lawan orang itu. Nggak ada kata Bapak nggak bisa lawan, kan bisa lari. Karena kalau nggak lari mati. Betul tidak? Apa yang bahaya nih yang bahaya? Siapa nama? Siapa? Aldi. Selama hidup sudah pernah minum teh? Oh pernah teh. Kalau kopi sudah pernah juga. Nah, sering ya. Oke, kalau racun belum. Sudah pernah coba minum racun? Belum. Abang mohon maaf, sudah nikah. Oke, luruskan ke depan. Tapi belum pernah minum racun. Mana racun di bawah sini? Ini racun, nggak apa-apa. Tinggal di mana Bang? Ada pesan terakhir untuk keluarga? Bercanda. Terus gitu. Saya kasih contoh. Iya Pak, bercanda supaya nggak terlalu tegang. Betul sih. Itu main dulu pelan-pelan. Ini contoh, permisi ya. Pak, ini racun. Ini permisi, mungkin abang bisa baca. Iya, nah, ini racun. Namanya racun rumput, ini mereknya Rondu. Ada yang punya hutang di bank, tidak mampu bayar, sudah bosan kamu ditagih mau lunas itu hutang. Ini masih banyak ini. Iya, solusinya. Minum ini hutang kamu lunas, langsung balik papan, tidak singgah pare-pare. Ini racun. Malah contoh. Ini yang saya katakan Pak. Mungkin orang bawa parang kamu bisa lawan, tapi kalau orang bawa racun begini tahu racun. Tapi coba racun ini kamu campuri teh sama teh, campuri kopi sama kopi. Betul tidak? Luruskan. Saya minta tolong, abang simpan kayunya dulu di sini. Nah, ini kayunya ya. Saya simpan dulu di piring sini. Ada gelasnya deh. Pinjam dulu. Ada. Saya mau kasih contoh tamsil. Pegang begini gelasnya. Begini, pakai telunjuk. Nah, luruskan ke depan. Saya mau kasih contoh tamsil kaca perbandingan. Mana orang merantau punya pegangan, mana orang merantau nggak punya pegangan. Jangan marah Pak. Rumah nggak punya pagar, maling mudah masuk. Kebun tidak punya pagar, binatang mudah masuk. Manusia kita nggak punya pagar, ilmu orang, santet orang, tipuan orang itu mudah masuk. Sama seperti ini. Diajak makan, minum, makan, dikirim racun, racun dikirim, racun tembus. Para maya masuk, guna-guna, santet, tundik, ilmu hitam tembus. Kenapa tidak punya pegangan?
Beda kalau orang punya pegangan, lepas. Saya minta tolong mengambil kayunya. Nah, ada lagi gelas satu dek mana pinjam. Ada, bawa sini. Saya minta tolong. Masukkan kayunya di dalam. Pegang kembali, luruskan ke depan. Kemanapun berjalan, diajak makan, minum, makan, dikirim racun, racun dikirim, insya Allah racun itu tawar. Paramaya, santet, guna-guna, tundik, ilmu hitam, ilmu dari mana saja, sirna tawar jadi air. Kenapa punya pegangan? Mungkin ada lagi yang ngomong dari luar. Ah, itu cerita bohong aja, itu botolnya ada rahasianya itu, saya buang. Dari sini telah kena racun, Pak, dikirim ke sini tetap tawar. Kenapa punya pegangan, punya syarat? Beda kalau orang nggak punya pegangan, lepas. Pegang kembali. Pegang begini. Nah, tetap racun. Tidak percaya racun, minum, mati saya nggak tanggung jawab. Luruskan kiriman. Tapi kalau mengatakan pada ayat, saya bukan seperti itu, angkat kursinya pindah di belakang deh. Nah, saya bukan seperti itu pada ayat. Saya punya keluarga sudah terlanjur lumpuh, terbaring dia lama, sakit dia keras. Kami bawa pergi berobat, uang habis puluhan juta, orang tadi tidak ada penyembuhan. Ada keluarga Anda seperti itu, saya bukan lancang Pak, mohon maaf. Nanti boleh Anda pinjam ini kayu. Pinjam ya, bukan saya suruh beli, pinjam. Caranya gimana Pak? Ambil air segelas, renamkan kayunya. Kamu muslim, bacakan Al-Fatihah. Kenapa? Kayunya cuma sebagai jembatan, nomor 1 yang kuasa. Air tadi minumkan orang lumpuh, sapu ke dimana badan yang lumpuh. Padahal kami bukan begitu, kami sudah berumah tangga. Dalam rumah tangga kami nggak pernah akur. Masalah kecil jadi besar, bahkan dulu hampir cerai. Kenapa? Kan orang ketiga. Pak, Bu, sering terjadi perselingkuhan. Jangan marah ya. Bawa ini air. Siram ke sudut rumahmu. Berani ada yang selingkuh, melainkan seperti anjing, jadi kan bisa terlepas. Jangan marah. Banyak yang menikah di Kalimantan, ya mungkin Anda paham sendiri. Bukan tidak bisa pulang, bisa. Paling lama seminggu, bisa kembali lagi. Kenapa dipagar, ditahan? Apalagi cuma kena racun seperti ini, kasih minum. Kapan terminum? Racun, santet, tundik, paramaya, sirna tawar jadi air. Kalau mah benarnya kecil jelek ini kayu. Kalau saya buang orang nggak ambil. Paling mereka nggak tahu apa itu. Tapi orang di Kalimantan berharga Pak. Ini belum aneh. Mau lihat yang lebih aneh? Ini contoh. Lepas, cuci tangannya dulu. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa, cuci bersih aja. Ya. Takutnya racunnya berbekas, nanti nggak dapat Rabu depan bahaya. Sudah betul kiriman. Jaman tangan abang. Terima kasih banyak sudah bantu. Buka tangannya. Abang kerja tuh. Sudah ada kerja. Alhamdulillah. Kamu sudah bantu sama saya. Ini saya mau kasih satu buat kamu. Tapi kalau saya kasih bawa untuk kerja, bukan pegang kayu ini pulang di rumah beli racun, salah. Paham? Saya kasih kamu bawa untuk kerja. Kenapa? Di dalam satu pekerjaan, instansi kursi kedudukan, terkadang sifat iri, cemburu, saling menjatuhkan itu ada. Bahkan banyak orang yang bermuka dua. Di depan dia baik, di belakang dia merusak, menjatuhkan. Betul tidak? Genggam kuat. Dan kalau saya kasih bawa jaga baik, apalagi abang sudah berumah tangga bawa. Jangan marah bang. Cerita perselingkuhan, mohon maaf. Artisnya aja Kota Makassar Pak pernah viral. Orangnya cantik, kaya, tapi diselingkuhi. Betul tidak? Tahu maksud saya? Iya. Iya, apalagi kita masyarakat biasa ini. Betul tidak? Genggam kuat. Kalau saya kasih bukan untuk jago. Jagonya macam mana Pak Dayak? Bang, saya minta rambutnya 2 lembar boleh? 2 lembar aja. Bisa? Pegang ini deh. Jangan lepas, jangan lepas. Jangan lepas. Asuloy kan Rea. Alhamdulillah. Kurang ajar ini satu. Orang sudah panik, gue kasih panik lagi. Kalau saya kasih bukan untuk jago bang. Bukan berarti pegawai saya jago, bukan. Kita yang hidup manusia, Pak. Kita manusia di muka bumi tidak ada yang jago. Kamu pegang ini merasa diri jago, bilang hebat. Kalau yang kuasa dia bilang dia cabut, tetap kok dia cabut. Betul tidak? Bukan pegang kayu ini berdiri di jalan baru teriak, mobil, tabrak, keluar tai 7 ember. Cuman dengar, saya kasih kamu jaga bawa baik. Kita nggak tahu musibah.
Tengah malam kamu pulang dari kerja, naik motor sendirian, tiba-tiba sampai di rumah, istri bertanya, kok kenapa ada tali rapia di belakang? Tahu maksud saya? Jangan marah. Iya, teruskan ke depan. Nih, kalau saya kasih bawa jaga baik. Paham? Apa jawabannya kalau saya sudah kasih? Terima kasih. Tolong jaga satu pesan dari saya. Kayunya jangan kamu tuhankan. Ada rezekimu, bersedekah. Bisa? Insya Allah. Oke, kembali ke tempatmu. Pegang kerenanya deh. Saya mau buka manusianya. 1, 2, 3, angkat buka. Ini manusia yang Anda lihat tadi, yang terikat, yang terbungkus, ini dia. Keluar dari bungkusan kain, manusianya masih terikat, belum terlepas. Laki-laki bukan perempuan. Saya sengaja perlihatkan lagi, mungkin ada yang baru datang. Lihat, laki-laki bukan perempuan. Janji saya merubah. Bisa berubah, ambil kain deh, tutup. Saya merubahkan manusianya. 1, 2, 3. Tutup, perbaiki dia punya kain. Padahal kalau begitu Parek, tadi kayunya kok kenapa cuma 1, abang tadi yang bantu yang kamu kasih. Kira-kira Parek seperti kami ini Parek, kami mau minta kayunya, boleh nggak? Kalau cerita minta bapak ibu saya kasih. Tapi kalau bapak minta beli, lebih bagus bubar. Mohon maaf, saya datang bukan jual kayu Pak. Dari awal saya ngomong saya datang jual obat ramuan. Padahal saya meminta kayunya, minta saya kasih, tapi ingat jangan minta buat kaya. Kamu mau kaya jangan minta kayu ini, mau kaya kamu kerja. Bukan pegang kayu ini berdoa, ya Allah ya Tuhan mudah-mudahan kaya, enggak kerja uang gambar dono yang datang. Yang kerja aja belum tentu dapat, apalagi enggak kerja, betul tidak Bang? Tapi kalau mengatakan Parek saya meminta pada kebetulan dalam pekerjaan saya pada terlalu banyak orang tidak senang. Saya meminta kayunya Parek di tempat saya Parek di kampung saya terlalu banyak orang iri. Kemarin pada saya baru beli kulkas belum dicolok. Lah kok kenapa tetangga yang kedinginan? Kenapa mau bersaing tapi tidak mampu? Saya meminta kayunya pada saya sering pergi menagih susah. Saya mau cari pekerjaan susah Parek. Saya punya ijazah tidak menjamin. Kalimantan terlalu jauh nih yang dekat kota Makassar. Boleh Anda cek sendiri. Masih banyak sarjana yang nganggur. Bahkan ada sarjana kerjanya di Indomaret Alfamidi. Parek saya mau minta kayunya. Boleh nggak? Mana ada saya sini deh. Kamu kasih. Tapi dapat syukur nggak dapat sabar ya. Dan yang saya kasih orang dewasa. Apalagi yang sudah berumah tangga. Kamu berdagang jualan ibu minta. Tapi bukan buat kaya ya. Nanti saya kasih. Padahal saya kepengen Parek saya meminta kayunya lah sini. Kamu kasih tapi ingat kayunya jangan dituhankan. Ada rezekimu cukup bersedekah. Paham? Kamu kasihkan, kasih orang dewasa. Enggak boleh. Enggak boleh. Anak-anak jangan minta, nak bukan kacang goreng ini. Saya kasih orang tua orang dewasa. Anak-anak muda remaja meminta-minta saya kasih. Padahal saya seorang mahasiswa padahal. Kadang-kala saya buat janji dengan dosen janji jam 10 dia datang jam 4 sore. Saya mau minta tanda tangan padahal. Kadang-kala susahnya minta ampun. Minta kayunya saya kasih. Padahal saya kepengen. Kamu kasih orang dewasa. Sabar. Kurang agak bikin kaget aja kamu. Pelan-pelan deh, pelan-pelan ini banyak ibu-ibu. Kamu kasih utamakan orang tua dulu. Anak-anak remaja meminta-minta saya kasih. Pegang 1 dalam dirimu, paham? 1 depan, 1 kiri, 1 kanan. Buka telapak tangan kanannya, minta kasihkan bagikan. Ya. Roba pancaro berubahkan manusianya. Jangan situ buka share namanya dia punya manusia. Putri Nyungbui, Raja Senawari Kut Jakarta Negara minta hadir masuk bersama dengan manusia. Kalau engkau sudah hadir, coba berikan tanda goyangkan kepalamu. Nih. Oke, sudah. Kita rubahkan sama-sama namanya dia punya manusia. Siap. Siap. Oke, nih. Nah, kasihkan bagikan ke pasir kita. Baru pegang dia punya kain. Saya mau perlihatkan manusia. Oke. Sudah. Nah, kalau sudah mari saya jelaskan supaya paham, mengerti. Jangan malu kalau mau minta ya, kenang-kenangan dari Kalimantan. Ada nih, gini. Anak-anak tidak bisa. Ini Pak, gini. Jangan ke bawah. Sudah deh, oke simpen sudah. Nah ini dengar ya. Dengar yang sudah dapat dengar. Yang berumah tangga dengar, yang sudah dapat kayunya dengar.
di rumah nanti tolong ambil air segelas seperti ini. Kayunya masukkan ke dalam, kamu bacakan Al-Fatihah, air tadi tolong siram di 4 pojok rumah kamu seperti ini. Tapi siram dari dalam. Apa tujuannya Pak Dayat? Jaga rumah tanggamu, buat bagaimana dalam rumah tangga dingin, dan kedua sifat iri dengki orang itu jauh. Nah, dan yang kedua, yang berumah tangga, suatu saat istri kamu mungkin lagi berbadan 2, waktu lahiran susah, bukan kepala kaki duluan, terputar itu anak, terpalang pintu rahimnya. Katanya ketubannya sudah pecah Pak Dayat. Kok kasihan sudah 2 jam itu anak belum lahir. Mau dirujuk, kayunya sama, masukkan ke dalam air, bacakan doa, minumkan istrimu, sapukan perutnya, kamu tiup ubun-ubunnya. Jadi buat anak tadi lahir selamat, ibunya tidak pendarahan. Paham? Nah, yang bujang-bujang saya kasih kamu, simpan di mana dompetmu. Musibah tidak ditahu. Lebih bagus kayu itu kau simpan daripada foto mantan. Betul tidak? Jangan marah, nah, udah. Saya kasih bawa. Nah, suatu saat pada saya mau cari pekerjaan bawa. Karena zaman sekarang Pak, terus terang ijazah titel di bawah. Yang di atas itu orang dalam, betul tidak? Iya, jangan marah. Apalagi kota besar seperti ini, iya, tidak gampang. Nih, sudah, oke. Saya hampir lupa tadi. Nanti di rumah kayunya ibu bungkus ya. Saya hampir lupa tadi. Nanti bungkus kayunya, tapi bungkus dengan kain. Kain apa saja, sembarang aja kainnya. Yang penting warnanya kuning. Nah, sudah diikat, dibungkus, nanti simpan di dompet. Tidak ada dompet, simpan di tas. Tidak ada tas, cukup kantongi saja. Nah, tapi bungkusnya jangan bungkus begini, Bu. Jangan lihat begini, nanti ibu jahit kain begini juga di rumah. Salah, begini cara bungkusnya, begini. Saya kasih contoh. Mana yang sudah dapat kayunya? Coba Bayu, pinjamkan 1 orang dulu Bayu. Saya kasih contoh. Nah, ini lihat, bungkus seperti ini ya. Ini ada kain, saya bawa mana itu kain deh. Bawa sini. Nah, ini kain kuning seperti ini Pak. Ah, nanti bungkus kain kuning bagi. Bukan ini. Kuning. Itu. Mana? Warna kuning, merah itu. Ayo. Tadi di kantung. Betul warna betul. Astaga, Hah? kita kalah tadi berat, tinggalan. Mereka dari sini ya. Mana duit kertasmu? Ya astaga. Ini lihat ya, di rumah nanti cari kain kuning sebesar duit ini. Paham? Dapat panjang seperti ini atau semeter 2 meter, gunting kecil begini. Cara bungkusnya gimana Pak? Ini lihat. Buka kainnya, kayunya letakkan bagian tengah. Kalau sudah gulung dia seperti ini. Sudah digulung seperti ini, ikat aja dia sekali begini. Nah, ikat seperti ini. Nah, kalau sudah simpan di dompet. Tidak ada dompet, simpan di tas. Tidak ada tas, kantung. Paham? Bukan kamu bungkus kain lalu kau ikat di pinggang begitu. Salah, jangan. Iya, nggak boleh. Simpan di kantung aja kalau nggak ada dompet atau tas. Paham? Nah, dengar Pak, ini sudah saya bungkus. Nah, saya suruh bungkus begini di rumah bukan supaya sakti, bukan. Takutnya nggak sengaja kapan dia jatuh. Kan Bapak tahu ini kayu yang dikasih Pak Dayat. Coba kalau nggak dibungkus, kayunya jatuh pas kebetulan di bawah banyak kayu. Pilih sudah, mana kayu saya kasih. Betul tidak? Nah, dibungkus seperti ini. Pak, uangnya nanti buka ya. Bapak ganti dengan kain kuning. Uang ini Bapak sumbangkan aja. Enggak ada kain, biar aja terbungkus dulu dengan duit ini. Saya kasih langsung Pak atau saya doa dulu? Doakan dulu Pak. Doa dulu, oke. Pedagang, kerja, bisnis, pedagang, nanti saya buatkan. Paham? Oke. Angkat kerenanya, tutup manusianya. 1, 2, 3, tutup kerenanya. Oke, perbaiki, luruskan semua. Nah. Oh bukan, oh iya. Oke, kalau yang lain yang sudah dapat kayunya Pak, Ibu saya mau tanya, kayunya biar aja seperti itu atau sekalian saya doakan di sini? Doakan sekalian Pak Dayat. Doakan aja sekalian. Begini, mana yang sudah dapat kayunya supaya nggak lama, saya buatkan, saya doakan 1 kali dan supaya kayu kamu tidak jatuh. Dan saya tahu siapa yang sudah dapat kayunya. Begini, bungkus kayu kamu tapi pakai uang sendiri. Boleh? Ya jangan marah Bang ya. Kalau 1 orang 20.000 nggak apa-apa. Tapi kalau semua, kasihan Pak, bangkrut ada saya. Bungkus pakai uang sendiri. Padahal saya nggak ada uang 20, pada uang 10 boleh.
5.000 boleh, 50 nggak boleh, 100 nggak boleh. Nanti di rumah uang itu buka, ganti dengan kain. Paham? Nah, bungkus tahu bungkus atau begini, masukkan aja kayumu, masukkan duit kertasmu, saya bungkuskan di sini supaya tidak lama. Nah, berdiri deh, pinjamkan satu kali. Yang sudah dapat kayunya tadi, saya mau doakan, saya sempurnakan satu kali. Nih, salami, salami asipa, salami, salami sindau, hiara huda, hiara hudi, sang yang banyak tunggal. Nih, oke, pinjamkan satu kali deh. Nih. Oke, pinjamkan satu kali. Nih. Nah, pinjamkan satu kali. Nih. Kalau sudah mari. Satu saja. Ini bang. Saya itu baru. Bisa uang 2.000. Yang pentingnya uang koin. Dengar ya, yang punya uang dalam ini, dengar, ingat, nanti sebentar duit kamu ingat kembali. Bukan ingat uang lama, uang baru, bukan. Kalau 5.000, 5.000, 10, 10, 20, 20, 50, 50, 100 juga katakan 100. Paham? Nah, jangan uang 5.000 minta 100. Uang orang. Jadi ingat duitnya. Nanti di rumah uangnya buka, ganti dengan kain. Uangnya kamu mau belanjakan lagi, silakan belanjakan aja, nggak apa-apa. Nah, cuman kalau belum ada kain, biar aja lu terbungkus dengan uang. Paham? Oke. Bungkus yang lain deh. Majukan garis depannya sana ke dalam sini, yang di sini juga, biar nggak jauh. Ini yang kiri juga sedikit. Kecilkan semua garisnya dulu, biar nggak jauh, saya kembalikan duit orang. Yang di depan majukan ke dalam sini. Iya, yang di sini juga majukan, Bayu. Iya, tarik dia punya garis. Yang di sini juga rapatkan ke dalam sini. Nah, oke. Iya, majukan lagi-lagi ke dalam itu. Oke, sabar. Permisi ya. Nah, oke. Maju yang di sini, yang di depan maju. Ini lagi deh, rapatkan sini sedikit supaya nggak jauh, saya kembalikan duit orang. Tarik dia punya garis. Pas dia abang yang pakai rompi itu. Iya, pas. Oke, cepat sedikit. Iya, pas. Boleh maju ibu, nggak apa-apa. Rapat aja. Maju rapat, kita kasih yang sini juga rapat, nggak apa-apa. Maju. Rapat. Yang di depan maju aja, nggak apa-apa.
Oke, bungkuskan itu yang lain. Nih. Oh, ini satu. Bayu, permisi. Kayunya mana, Bang? Ah, ini bungkuskan Bayu. Cepat sedikit. Ah. Oke. Nanti di rumah buka ya. Ganti kain. Belum ada kain, biar aja terbungkus uang ini. Nah, kalau sudah ada kain, ganti kain. Nanti uangnya mau belanjakan lagi, belanjakan aja. Enggak apa-apa. Iya. Nih, oke, simpan di sini deh. Nih. Mungkin bertanya, Pak Rek terus datang sini ngapain? Mungkin minta sumbangan, tidak, Pak. Kami datang bukan untuk minta sumbangan, tapi kami datang dagang. Dari awal kan saya ngomong, saya jual obat, ramuan. Obat apa, Pak Rek? Ramuan apa itu? Nah, mana bawa sini deh. Bawa di sini, angkat. Nah, kalau perlu suruh orang ambil satu dulu. Minta tolong sembarang aja. Nah, itu obat saya, Pak. Jangan marah ya. Kalau saya ngambil nanti bilang yang bagus. Nah, saya suruh orang yang ambil. Nah, ini obat saya. Apa gunanya, Pak Dayak? Nah, dengar saya jelaskan. Ini terbuat dari akar-akaran tumbuh-tumbuhan daun-daunan yang ada hidup di hutan Borneo. Dan kegunaannya ini khusus untuk orang yang sering kerja berat. Yang terkadang pergi pagi pulang malam. Ada bahkan biasa perginya malam pulangnya pagi. Kadang-kala duduk jongkok berdiri, ini pinggang terasa sakit. Seperti mau patah. Nah, ini saya kasih jelas dulu. Dengar, pinggang kamu sakit, tolong jangan diinjak. Kenapa kamu datang di rumah sakit, dokter nggak suruh injak? Yang mereka beritahu cukup perbanyak minum air putih. Jadi pinggang nggak boleh diinjak. Caranya gimana, Pada dilihat? Buka dia seperti ini. Sudah dibuka jangan dituang ya. Kebanyakan, Pak. Pakainya sedikit aja, cukup Anda buat seperti ini. Balik. Kalau perlu bolak-balik. Sudah bolak-balik ini kan otomatis basah. Basah seperti ini. Nah, pinggang sakit, permisi. Ambil. Gosok di mana pinggang kamu yang sering sakit. Padahal saya bukan pinggang. Tapi terkadang leher saya sering tegang. Biasa kalau marah dan terus marah, leher jadi tegang. Kenapa? Akibat tekanan darah tinggi. Katanya nggak bisa makan daging. Kalau kebanyakan, takut tensinya nanti naik. Tekanannya naik, akhirnya leher jadi tegang. Nanti boleh minta, sapu di mana kamu punya leher yang sering tegang. Padahal saya bukan leher, Padahal. Jangan marah. Ada di sini bapak, ibu, atau abang saya, saudara saya, anak muda, remaja. Yang sering jalan baru 1-2 kilo. Lari baru 1-2 meter. Habis lari, habis jalan, terkadang napasnya sama seperti anjing gila. Tahu maksud saya? Kalau tidur malam napasnya bunyi, Pak. Ribut, malam dia bernapas bunyi seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Jumat mati dia. Jangan marah. Orang bilang hosa, asma, napas pendek, dia batuk, meludah. Bukan ludah, darah yang keluar. Batuk keluar darah, muntah darah, berak darah, kencing darah. Kena penyakit mah, tahu mah? Lambat makan, ulu hati pedis. Bahkan ibu, bapak terkadang ini asam lambung naik. Nah, ingat caranya jangan minum di botol ini, kebanyakan. Nih, pakai telunjuk aja. Masukkan jari kamu ke dalam, sudah masuk, sudah basah kan? Tempel di lidah begini. Ambil air, kamu dorong dengan air. Itu yang mah. Yang asam lambung, apalagi batuknya sudah darah yang keluar. Tapi kalau cuma batuk biasa, ibu, nah batuk biasa, orang bilang ya mungkin pengaruh bawa motor malam, pulang malam dingin-dingin masukannya akhirnya batuk. Kedua ya maklum mungkin pengaruh rokok. Sehari bukan sebungkus tapi 2 bahkan 3 pemadat katanya. Batuk, hosa, asma, minta. Sudah basah, gosok di mana dada kamu yang sering sakit. Yang batuk kamu, yang hosa kamu, asma kamu, ambil gosok, sapukan dia seperti. Tapi kalau mengatakan, Padahal saya bukan begitu, Padahal saya ini duduk belum lama waktu berdiri, ini kaki terasa kram. Katanya dia nggak boleh makan kacang panjang, apalagi kangkung. Kenapa? Nanti asam urat, rematik, kesleo, salurat, sakit lutut, minta. Sudah basah, gosok di mana kaki yang kram, yang rematik, yang asam urat, yang sering sakit lutut, minta gosokkan, sapukan dia. Padahal saya bukan kaki yang kram, biasa tangan. Kami bawa motor pada kadang-kadang dari pagi sampai malam tangan sering kram, minta gosok mana tangan yang kram. Ibu-ibu kram tangan mungkin bukan bawa motor, tapi pengaruh lama mencuci. Atau nggak bisa kena air lama, kram tangan, kesemutan, kebas-kebas. Minta gosok mana tangan yang kram. Padahal saya paham, saya mengerti, saya mau belanja berapa sebotol. Bapak mau tanya harga gampang, saya mau cobakan dulu. Dari awal kan saya sudah ngomong, kamu cocok belanja nggak cocok, jangan, dan saya tidak paksa orang harus belanja. Saya mau cobakan aja dulu, pegang ini. Kamu cobakan itu bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kita, anak muda yang kuat merokok nanti boleh minta, saya kasih coba. Nah, cuma ingat, dengar, obat saya tidak borong penyakit. Ada yang mata kabur, katara, kerabunya orang pun dekat, jangan kamu minta, oles di mata, jangan, bukan tujuannya.
Ya, colok. Tapi kalau kamu sering duduk lama, berdiri, mata kamu berkunang-kunang, sering sakit kepala, pusing kepala, minta. Kalau sebelah sakit, minta sapu main kebleng sering pusing. Nah, kaum perempuan, kaum wanita, dengar ibu ya, jangan marah. Sering datang bulan kamu nggak teratur, terkadang waktu datang haid, perut kamu sering sakit, nanti minta gosok sapu di mana perut kamu yang sering sakit. Nah, buka telapak tangan kanannya, minta kasih coba-cobakan itu deh. Nah, coba-cobakan. Nah, buka tangan minta. Kasih coba semua. Nah, Apalagi biasa bawa motor, keram tangan, keram kaki. Abang-abang ojek, ayo bawa. Minta. Coba. Ibu-ibu kadang mencuci, capek-capek. Keram-keram, sakit pinggang, tegang leher, ambil. nah, buka tangan minta. Apalagi abang-abang ojol itu deh, kasihkan deh. Iya, karena biasa abang ojol sampai subuh. Terus terang, karena subuh itu yang orderan banyak, makanya ya mau tidak mau sampai subuh. Iya. Nih, kasihkan itu, gosok sapu di mana dada yang sering sakit, yang hosa, yang asma, yang batuk, anak-anak muda yang kuat merokok. Nah, minta gosok sapukan. Ibu-ibu keram tangan minta sapukan. Sering sakit kepala, duduk lama berdiri, ini pinggang sering sakit, ibu gosokkan itu. Nih, Sakit leher. Influenza. oke. Coba-coba. Buka Mantap, tangan, mantap. kasih coba. Buka tangan. Oke, nah karena zaman sekarang Pak saya lihat, jangan marah ya. Orang-orang tua kalau dia duduk jongkok seperti ini, sudah duduk begini waktu berdiri dia nggak berdiri seperti ini. Tapi terkadang dia duduk jongkok seperti ini, jangan marah. Apalagi itu ibu-ibu yang paling banyak saya sering lihat. Kalau sudah duduk jongkok begini waktu berdiri dia nggak langsung berdiri. Tapi terkadang dia pegang tanah dulu. Sudah pegang tanah baru diangkat pantatnya. Oh, mama yo. Baru kepalanya berdiri. Iya, seperti helikopter mau berangkat. Kenapa pinggang sering sakit? Nah, minta kasih cobakan itu. Nih, oke. Nah, kasih coba orang-orang tua abang-abang bilang kasih coba semua. Sudah? Nih, kalau sudah, mana satu orang ambil airnya, siram ke sudut kerendanya. Saya mau buka, saya merubahkan namanya dia pun manusia. Saya coba tepati janji saya. Nih, sudah cobakan semua. Oke, kalau sudah, oh masih ada, simpan di sini. Nih, begini, ini karena masih ada. Begini. Siapa di sini bapak, orang tua ya laki-laki Orang tua dulu. yang sering sakit pinggang, angkat tangan. Sini, Pak. Orang tua itu, orang tua Pak. Sebelah sini, sebelah sini. Sini. Ya. Bapak berdiri sini menghadap sana. Iya, sini rapat ke lampu sini sedikit. Rapat ke sini. Iya, tunduk Pak, pegang lutut begini Pak. Lihat saya. Ya, begitu. Permisi Pak yang maju sedikit. Iya, stop, tunduk. Nah, ini contoh ya. Lihat, saya kasih tengok Pak. Mengatakan pinggang sakit, dengar. Pinggang jangan diinjak. Pinggang nggak boleh diinjak. Kenapa? Dengar laki-laki. Di belakang kamu ini ada dua yang kamu jaga. Apa dua? Pertama ginjal, kedua prostat. Ginjal kalah, kamu nggak bisa kerja berat. Prostat kalah, ini kalah. Laki-laki kalau ini kamu sudah kalah, buat apa hidup? Lebih bagus mati, bunuh diri saja. Jangan diinjak. Caranya seperti apa? Nah, ini lihat. Saya kasih contoh. Mana kain? Kainnya mana? Lihat ya. Saya kasih contoh. Permisi, Bang. Apa? Bukan celana, goblok. Saya mau alat. Udah sekali yang bukan celana. Maaf ya, maaf. Ini contoh. Saya kasih lihat. Permisi, saya alas dulu. Supaya nggak kotor. Permisi. Pinggang sakit jangan biasakan diinjak. Jangan ikut orang tua dulu. Orang tua dulu Pak, pinggang sakit diinjak ya karena dulu nggak ada rumah sakit. Tenan aja teh. Iya, nah caranya seperti apa? Nah ini contoh. Permisi, saya kasih lihat. Pinggang sakit, cukup Anda tuang seperti ini. Sudah dituang, ambil oleh sapu begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini contoh. Permisi Pak ya, jangan berdiri. Ratakan dulu ini deh. Ini buka tangan, minta kasih coba lagi. Saya kasih lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabar Pak ya, jangan berdiri. Pak, saya sembur boleh ya? Pak, saya sembur boleh ya? Ya, nanti saya nak permisi. Bapak, Ibu dengar ya, maaf jangan marah ya, abang-abang dengar. Banyak saya lihat orang kalau sakit pinggang dianggap remeh. Jangan dianggap remeh penyakit. Ya, sebentar saya putar. Iya, Apa tahu yang memang. keluar? Sebentar saya putar.
Abang anak-anak muda, jangan anggap remeh kalau sakit pinggang. Perjalanan jauh. Terasi tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Darah kotor. Darah kotor. Pak, putar begini Pak. Putar Pak, jalan kaki putar terus. Ya. Bertanya pada itu apa pada dengar? Ini toksin, racun, darah mati, darah kotor. Lihat seperti ini nggak harus heran. Di sini orang juga bisa buat seperti ini, cuman caranya yang beda. Maksudnya gimana pada di sini orang gunakan bekam, tahu bekam yang dipompa. Sama ini keluar, tidak ada bekam, orang pakai gelas kaca, dipanasin, ditempel, namanya kop. Sama ini yang keluar. Yang harus dipertanyakan pada ya kok kenapa bisa sampai segitunya? Nah dengar, tanpa bapak ibu sadari ini pengaruh makanan. Oh kenapa pengaruh makanan? Nah saya bahas dulu, dengar. Kamu sering ke rumah sakit pernah dengar dokter katakan Pak Bu tolong jaga pola makan? Pernah dengar? Itu kata dokter bukan kata saya. Apa maksudnya Pak? Dengar. Orang tua dulu umurnya 80 tahun. Dia naik turun gunung sanggup. Kenapa zaman dulu waktu dia makan penyedapnya cuma gunakan garam. Paling kembali speakernya deh. Oh iya. Zaman sekarang jangan 80 Pak. Umur 30 sudah banyak duduk di roda. Bahkan ada umur masih muda, jalannya sudah seperti ini. Bumi tidak datar. Bukan tidak datar, sudah lumpuh, stroke, mati beran sebelah. Kenapa? Zaman sekarang ibu-ibu kalau memasak mereka ketergantungan dengan tidak rasa yang instan. Seperti Masako, Sasa, Ajinomoto. Jangan heran saya rumah sakit dokter sering katakan Pak Bu tolong jaga pola makan. Itulah maksudnya dia. Ini contoh Pak, tunduk begini. Berdiri. Tunduk lagi. Berdiri. Pak, putar pinggang Pak, putar begini. Oke. Saya mau tanya Bapak, mana yang Bapak rasa enak ringan? Yang tadi atau sekarang? Hah? Oh enak sekarang, ringan sudah. Terima kasih. Terima kasih, pinggang Bapak sudah sehat, sudah kuat. Sebentar malam sudah bisa tes pukulan. Oke Pak, kembali ke tempat. Terima kasih. Iya. Dia langsung 5. Kan mungkin laki-laki Langsung 5 sudah ronde. paham, iya toh. Makanya saya katakan pinggang jangan diinjak, apalagi kamu yang bujang-bujang jangan. Karena kekuatan kamu di pinggang. Kedua napas. Pinggang kuat, napas sehat, pukulan keras. Ini banyak orang nafsu kuda tenaga ayam. Tahu maksud saya loh? Jangan marah. Lihat perempuan Pak kayak dia mau terkam begitu. Pas bawa di oyok ini kasihan bikin kotor spray, potong saja. Pegang kerendanya. Saya buka 1, 2, Kipul kipa. 3 angkat buka. Maju, garisnya depan dek, majukan biar yang depan bisa lihat. Majukan itu. Nah, rapat aja Pak. Enggak apa-apa, injak aja besinya itu, enggak masalah. Oke, pegang dek, iya. Tadi waktu saya kasih coba obat, pada ada yang tanya enak obatnya. Minta apa? Minta. Dia pada begini Pak. Hah? Iya. Oh, minta beli. Tanya harga. Tanya harga. Ya. Goblok gua satu. Harga pada ya. Dia bilang minta beli dek, bukan minta. Ya pada ya. Kalau minta Pak, satu orang minta demi Allah saya kasih. Tapi kalau semua yang berdiri ini minta Pak, kasihan saya pulang berenang. Iya terus saya nyebrang lewat feri Pak. Kemarin dari Batu Licin naik Dharma Feri turun di Parepare. Apa mau minta aja ini pulang saya berenang. Maksudnya mau minta beli. Tanya harga. Oh mau tanya harga. Padahal saya paham mengerti, saya mau belanja berapa sebotol, saya jelaskan. Obat saya ini kalau ada keluarga Anda di rumah yang sudah lama lumpuh, stroke, bekas jatuh, patah tulang, atau ada anak umur 2 tahun tapi masih belum bisa jalan. Caranya gimana? Dengar Ibu. Nanti di rumah cari kunyit sebiji. Kunyit yang buah yang mentah yang warna kuning. Cuci kunyit tadi, setelah kamu cuci parut itu kunyit. Nah sudah kamu parut kunyit tadi, ambil itu kunyit yang kamu parut, simpan di piring, campur dengan saya punya ramuan. Sudah tercampur, kamu baluri di mana yang lumpuh, yang stroke, bekas jatuh, patah tulang, atau ada anak yang umur 2 tahun tapi belum bisa jalan. Pada ayat, obatnya boleh ditambah, silakan kalau mau tambah. Cuman dengar, jangan tambah minyak tahun. Bimoli, kunci mas, minyak kita sedap, Sania, tropikal, jangan itu minyak goreng ikan. Kalau mau tambah dengan minyak kelapa kampung.
minyak asli yang dibikin sendiri itu. Nah, tambah ke si penuh dia. Padahal saya paham, saya mengerti, saya mau belanja berapa sebotol. Mana ada saya 2 orang pegang obatnya. Satu di kanan, satu di kiri, bagi secara ketimuran. Berapa satu botol Pak Dayat? Terus terang mohon maaf, obat saya mahal. Obat saya mahal. Makanya saya katakan kamu cocok belanja tidak cocok. Jangan, kenapa saya cari orang yang paham, orang yang mengerti. Oh, berapa mahalnya Pak Dayat? Kemarin Pak, waktu saya tiba di Sulawesi ini, saya turun di Parepare. Saya sempat buka Pak di apa namanya itu, di jembatan Cinta itu, Habibie Ainun. Saya buka di bawah itu, pas tulisannya itu di bawah malam minggu. Dan saya pernah juga buka di dekat Masjid Terapung itu sore. Satu botol begini Pak, demi Allah saya jual harganya 100.000. 100.000 mahal Pak, mahal bagi orang tidak paham, mahal bagi yang tidak mengerti. Orang yang paham mengerti berapa 100.000? 200, 500 dia bayar asal sembuh, itu orang paham. Orang yang nggak tahu ya mungkin mahal Pak, wajar kalau mahal. Pak, saya paham, saya mengerti, saya mau belanja. Bagikan obatnya, satu di kanan, satu di kiri. Dengar, yang belanja obat saya, belanja pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya obatnya dipegang. Jangan kamu gantungi, jangan simpan dalam tas. Pegang aja dulu. Kenapa saya mau lihat siapa yang belanja obat? Saya mau kasihkan dia punya kayu sebagai kenang-kenangan cindera mata, tanda terima kasih dari saya. Berapa satu botol Pak Dayat? Bagikan obatnya dek, begini. Ini kali pertama saya buka di sini. Tidak usah bayar 190, tidak usah, masih mahal. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, aur tak bertubang, tebing tak keruntuk. Satu botol, satu kir, satu keping, harganya 50.000 rupiah. 50.000 rupiah, 50.000 rupiah. Dengar, cuman untuk 10 orang pertama yang belanja. Kamu cepat dapat, lambat sabar. Angkat, bagikan itu bapak sana, kasihkan, bagikan deh. Cepat sedikit lari. Nih, satu botol harganya 50.000 rupiah. Nih, Bisa transfer bang? bagikan. Oke. Ini lagi sebelah sini bapak di sini. Kasihkan tuh abang sana depan tadi sudah. Bagikan. Kasihkan. Itu lagi di sana itu. Bagikan tuh depan sana itu, kasihkan. Itu lagi ibu di situ. Bagikan cepat sedikit. Satu botol harganya 50.000 rupiah. Itu lagi anak muda sana kalau mau belanja, kasihkan. Nih. Bisa transfer bang? Bagikan itu deh. Nih. Tunggu dulu. Ada yang tanya Bapak, bisa transfer? Boleh. Dana. Iya, boleh. Satu, dua. Ini satu ini. Iya, sekarang aja. Memang ini satu ini abang. Oh bisa. Dua. Kasih 2. Jangan ini biar tidak dibayar sih. Bagikan deh. Sinampe dibayar lagi. Sinampe. Oke. Sebentar. Iya, berapa Tak botol? lama Miro dong. Oh, iya. Istriku Tinggal 2 deh. Ini ada yang punya tadi masih ambil duit. Tinggal 3 itu. Bagikan. Nah, satu botol harganya 100.000 rupiah. Apa 100? 50. Kasihkan aja 50. Nih, bagikan itu deh. Kalau masih ada bang, obat saya ini tadi yang anda sudah coba rasakan. Kenapa minjem Itu enak. Dia meresap masuk ke dalam perut. Enak. Nah, nanti lutut sakit bekas jatuh kan? Enggak, tapi sudah lama. Sudah banyak minum obat. Nanti pakai kunyit. Kalau penyakitnya sudah lama nanti pakai Oh iya, kunyit. tunggu. Saya juga. Karena yang kita cari itu Pak penyembuhan, bukan ketergantungan. Kalau ketergantungan Bapak pakai sembuh, berhenti pakai obat, kambuh lagi, itu ketergantungan. Nggak bisa. Tapi kalau pakai sembuh Gopay. itu penyembuhan. Nah itu. Nanti di HP satu lagi. Bagikan. Satu botol harganya 50.000 rupiah. 2 lagi. Bagikan. Oke, karena saya mau buka dia punya kain, saya mau perlihatkan. Nah itu kasih 2. tanggal baru terima kan? Tuh, oke. Mana? 7672 Sudah. 0102 Obatnya? 6100. Uang berapa? Ya, sabar. Obatnya sudah. Ada? Iya. Ada yang tanya katanya kalau Tanya ini apa? obat umpamanya dipakai sama ibu-ibu yang apa? Kena penyakit stres? Kalau stres nanti bukan stres, kurang ajar. Ya, Varises. yang berkurang gitu ya. Varises. Ya, kadang Lagi. Kau yang stres. Varises. Ya, begitu. Iya. boleh pakai. Boleh. Tinggal Iya. 2, Pak. Oke. Tinggal 2. Masih ada bagikan. Bisa transfer. Iya. Kalau alergi? Oh, alergi bukan itu, Pak. Enggak. Alergi maksudnya luka. Gatalnya luka. Iya kayak benjolan atau Oh, mungkin jerawat spermi punggung. gatal, telur gatal begitu. Iya. Oh, ada. Ada nanti tapi ini ada. Nanti sebentar saya jelaskan. Bagikan dulu deh. Nih. Nah, sebenarnya. Terus takut ya, dukungnya katanya. Nih. Sudah habis sudah. Begini dah, simpan dulu itu. Berapa tuh, sabar. Angkat.
tinggal 2 botol. Iya, Pak Daya. Begini, pegang dulu kainnya, saya mau buka dulu. Siapkan handphonemu yang mau ambil gambar. Yang Bukan mau dulu, sebentar sih baru saya anu ya. gambarnya dulu. Bukan cuma 1 kali, yang foto. Iya, nulis. Ayo. Ini abang transfer sudah. Mana? Ini. Iya. Nanti GoPro. Oh, sebentar ya. Siap. Hilangkan itu laki-laki yang terikat. Tolong hadirkan sosok gaibnya, hadirkan sosok perubahannya. Walaupun kau tidak perlihatkan wajahnya, setidaknya engkau perlihatkan bukti bahwa sosok perubahan itu nyata, sosok gaib itu dan sosok kematian itu nyata. Saya coba hadirkan sosok orang yang meninggal dunia yang terbungkus dengan kain kafan. Salam kembali ke kubur. 1, 2, 3 angkat tinggi. Ini kayaknya Tutup. tidak ada goyang-goyang. Angkat kerendanya. Tutup. Belum Perbaiki, luruskan. kena mai. Jadi yang belanja obat terima kasih, yang tidak belanja obat nanti saya suruh sebentar malam datang di rumahnya tarik-tarik kakinya. Bercanda. Pada saya keliling 1 kali putar. Iya, itu tinggal 2 botol. Bagikan tinggal 2 botol. 1 botol harganya Rp100.000. 50. Apa 50? Nah, kasihkan. Bagikan itu deh. 1 botol harganya Rp50.000. Sudah, Pak. Habis ya. Bentar lagi ya. Ayo, habis. Habis sudah. Oke, simpan sudah. Habis. Simpan sudah. Simpan sudah. Tapi tanggal baru, tanggal 5. Sudah, Allahu Akbar. Sudah, simpan sudah. Nah, oke. Kalau sudah mari. Ambil airnya ini, mana airnya, Mr. Andi? Siram ke sudut kerendanya. Tagon yang nol punya saut itu. Iya, Pada iya. kalau yang tadi obat katanya itu yang tadi, kalau umpamanya apa? Ada cewek-cewek atau yang lubang di bawah apa? Lubang di bawah sakit, cewek-cewek, tante-tante. Tidak ini. Oh, lubang gigi. Ya. Itu lubang gigi, bukan lubang di bawah, kurang ajar. Sakit gigi. Oh, sakit gigi. Maksudnya tante itu giginya sakit, lubangnya di Ya, bawah. begitu. Nah, astaga, naga tante-tante sakit lubang di bawah bagaimana itu? Tante-tante sakit gigi, Ya, lubangnya di bawah. ya, begitu. Nah, kalau sakit gigi jangan pakai ini, Pak. Nggak boleh, karena obat saya tidak borong penyakit. Kamu sakit gigi, sariawan, bibir pecah-pecah, apalagi ada hawa mulut kurang sedap. Tahu hawa mulut kurang sedap? Kalau ketemu pacar, dia tegur pacar, halo sayang. Apa kata sayang? Sudah terlalu kau punya sayang, mulut boy si umum. Jangan marah. Jangan marah. Apalagi abang-abang saya, Pak, jangan marah, saya juga kuat merokok, Pak. Kenapa sikat gigi? Gigi itu nak kunjung putih, tidak seperti di iklan. Di iklan sikat gigi putih, Pak. Orang lihat gigi terkadang berkecelakaan. Kenapa putih bercahaya? Tapi kalau kita yang pakai sudah Pepsodent, Ciptaden, Deliden, den. Gigi nak kunjung putih, kenapa? Yang melengket itu Bang, bukan sisa makanan, tapi kita yang tadi melengket itu transfer, nikotin Dari, rokok. boleh minta nomornya? Makanya gigi susah putih, bahkan gigi rusak. Nah, caranya gimana nih? Mana itu deh, bawa sini. Nih. Mana itu? Nah, buka. Saya minta waktu 2 menit. Abang ambilkan sekali lagi 1, boleh? Iya, nah, pinjam itu. Bawa sini, mana airnya deh? Bawa sini. Ini contoh ya, kasih lurus begitu. Nah, ini contoh. Mengatakan pada saya sakit gigi, pada sariawan, bibir pecah-pecah, gusi saya bernanah, pada. Saya kuat merokok, pada kadang-kali nikotin sering melengket di mana rokok. Caranya Dana gimana? Gopay. Ini, Pak. Ini serbu kayu. Beri. Yang Oh, kami beri. gunakan di Kalimantan Berapa? ini serbu kayu. Caranya gimana? Nah, buka dia 90. seperti ini. Kalau sudah dibuka, tuang di air begini. 0104 Nah, tuang begini. 7242 Kalau sudah dituang, nanti di rumah ambil 72, sendok. 42. Begini, mana sendok deh? 500. Oh, ini saja. Teruskan ke depan. Nah, ini. Saya pakai sedotan aja. Nanti di rumah pakai sendok ya. Beri. Ambil sendok, aduk begini. Ini dari. Tidak ada sendok, Bapak pakai sedotan kayak saya juga bisa. Tidak ada sedotan, pakai kayu. Tidak ada kayu, linggis skop juga bisa. 7242 Sudah terlalu kalau tidak ada 72, sendok. 42. Aduk begini. 72, Sudah diaduk seperti ini, jangan diminum. Ini bukan Terbalik. suku Bima. tanggal baru dari Kamu minum, kamu tidak mati. Cuman berubah jadi Batman. Tahu Batman? Bukan superhero, Pak. Bukan. Batman artinya demonstrate. Caranya gimana, Pak? Nah, ini lihat. Saya juga kuat merokok. Ah, ini saya kasih lihat. Mana piringnya? tanggal baru tadi Baik. Pak. Permisi. Ada, Caranya ada. cukup kumur seperti ini. Mau ambil tanggal baru Pi.
Mari. Coba lihat Pak, bersih. Tidak ada baksil, kotoran, apalagi yang banyak merokok, nikotin. Tidak ada. Bersih. Bahkan gigi kuat Pak, permisi ya. Tabe, terima kasih banyak. Gigi kuat. Tabe, permisi. Begini, nah ini kan merokok. Kumur boleh? Nggak apa-apa, kumur aja. Jangan dibuang. Terus lagi sedikit lagi. Oke. Sabar, jangan buang di tanah. Kumur aja dulu begitu. Kumur. Oke. Kalau sudah mana piringnya? Buang di piring. Ini minyak urus kita di sini. Lihat perbedaannya dengan saya punya abang. Oke, buang di piring. Pelan-pelan. Astaga, coba lihat perbedaan. Tuh. Yang banyak merokok, candu nikotin, maaf. Tuh. Mau lihat nikotin tuh. Oh. Sering gigi kuning. Siapa yang giginya berlubang? Mana yang berlubang gigi atau sering sakit, Pak? Sudah ditambal juga sih. Oh, Sudah ditambal. Tapi enggak apa-apa, Bang. Coba dulu. Bongkar pasang atau tidak? Tidak. Ibu juga. Nanti boleh saya. Di kumur baru di. aja. Jangan telan Bang ya. Bapak telan jadi Batman. Yang lain sabar Oke, kalau mau tahan coba ya. begitu. Tahan seperti itu. Buang di Ada, piring. Nggak bawa kurung. Dia ini kayak Listerine, obat kumur. Jadi enak. Tabe. Buang pelan-pelan. Abang coba lihat. Abang punya. Tuh. Lihat, Yang lihat. bekas ada gigi lubang. Lihat Pak, yang bergerak seperti tali itu. Jangan dianggap remeh. Oh salah, ibu juga kumur itu. Coba tahu. Tahu dia? Oke, Coba Pak. Ibu. Coba. kumur gabung aja 2 orang. Ya, coba. Sabar, Coba. satu. Sabar. Buang sini dulu. Pelan-pelan. Ambil aku gelas. Kasih satu orang satu yang sudah coba. Ada coba lah. Maaf jangan marah. Bergabung. Sering sakit gigi. Bergabung. Coba lihat. Kasih ya. Maaf. Aja satu Pak. Nah itu. Ibu. Ibu. Berlubang. Ada Ini permisi. Pak. Coba. Habiskan aja itu Pak. Terakhir sudah. Oke, jangan buang. Tinggal Lucky. Maaf. Jangan buang. Tahan begitu Pak. Tahan. Tege lu saya ingin apa airnya lu. Biasa merokok ya. Sige deh mau. Gak apa-apa, siap. Tabe permisi minta maaf. Beda. Coba lihat. Ya ada sedikit tapi enggak terlalu. Tabe. Iya tahu. Beda. Ada sedikit Kita dulu merokok tapi saya berhenti merokok. siap. Lebih bagus saya rokok-rokok unti. Kayaknya daripada asap. Tuh, kuman-kumannya Pak. Ya. Kuman-kumannya kalau coba lihat terus tapi ada. Mungkin bertanya pada saya Pak, saya mengerti pada saya mau belanja. Anak saya di rumah sering sakit gigi, sering sariawan pada saya juga kuat merokok, gigi saya berlubang pada saya mau belanja berapa sebungkus itu pada apalagi seperti abang tadi kan mungkin giginya lubang ditambang boleh dikubur. Yang lain kalau ada gigi palsu yang bongkar pasang, itu juga boleh. Kalau perlu malam mau tidur kubur, bangun pagi kubur lagi. Nah, apalagi yang sering pakai apa namanya ini? Pagar. Pagar. Ya bisa di gigi. Pakai behel. Kurang gaul itu. Pakai behel. Nah, sering pakai behel. Itu kan orang pakai behel Pak. Kadang-kadang kalau makan itu pilih-pilih makanan. Saya berapa Kalau juga? nggak pilih-pilih Masih bersihkan berapa dulu. kali ya? Nanti kumur dia supaya dia bersihkan sisa makanan, kotoran gigi, kuman gigi, nikotin rokok, dia bongkar gas keluar. Ibu yang kumur tadi pakat tuh, pakat dia. Tanpa Karena jeda. dia serap Sudah semua itu. sudah mas. Ada Dia saya begitu merasa. dikeluarkan. Nah, begitu. 1,5 jam. Berapa satu bungkus pada saya paham, saya mengerti, saya mau belanja. Nah, satu bungkus begini nggak usah bayar 50, terlalu mahal. Ingat satu bungkus begini campurannya. Satu aku botol seperti ini. Full ya. Satu bungkus begini campurannya satu aku botol seperti ini full. Jadi cara pakainya malam mau tidur kumur, bangun pagi lagi kumur. Nanti Ini, malam iya. lagi kumur, bangun pagi lagi kumur. Paham? Nah, berapa satu bungkus padanya? Bagikan dia punya obat ya, bagikan dia punya ramuan. Satu bungkus, satu kir begini jangan bagi 50 terlalu mahal dengan ucapan bismillah. Satu bungkus satu kir harganya Rp20.000. Rp20.000, Rp20.000, Rp20.000. Angkat, bagikan kasihkan. Nah, bagikan kita sedikit. Iya, dia tambah.
tambal. Kasihkan itu. Kita Nah, ada yang coba ada oke. satu. Bagikan. Tanggal 5 baru Enak satu. rokoknya. Enak ya. Ini saya kerja di masjid tapi nasi makan. Tanggal 5 Bil. Satu botol ini. Bagikan. Iya, satu botol aqua. Aqua kecil. Iya. Ya, gua kecil udah pakai. Lagi. Oke, satu bungkus harganya Rp20.000. Ay, berapa ya? Jam berapa? Oke. Mau Ayo Pak. Obat terakhir ini baru kita bagikan kayunya ya. Tapi saya Baik. kirim satu kali. Iya sudah boleh. Satu bungkus harganya Rp20.000. Habis. Sudah tidak ada. Iya, simpan aja dulu di situ. Lagi. Satu botol harganya satu botol. Minum Satu guys, bungkus tadi. harganya Rp20.000. Pinro minel po kucini. Pinro minel po. Oke. Sumpahin ji. Masih ada, sudah tidak ada, habis. Itu kembali, belum kembali tadi. Sudah kembali. Kembalikan Rp30.000. Oh, ini po ano. Ayo. Oke. Satu bungkus harganya Rp20.000. Lagi. Masih ada, habis. Satu bungkus. Iya, sedikit. Campur dia ke botol yang tangguh. Nanti simpannya Pak di atas lemari. Iya, jangan simpan dalam kulkas. Nanti orang pikir ini mahal. Iya, nih. Iya, pagi malam. Malam mau tidur kumur, bangun pagi kumur. Karena bangun pagi itu Pak, oh itu yang luar biasa itu. Terkadang kita ngomong suka kurang ini percaya diri kan. Oh, gitu. Tadi kumur, nggak apa-apa. Malam, Jadi ini obat katanya kalau yang ada gigi kumur. iya kumur. Tidak ada gigi. Sudah jebol dia pun. Hancur bola-bola. Oke, sudah habis. Simpan sudah. Habis sudah. Oke. Simpan, singkirkan sudah di belakang, baru pegang kerendanya. Saya mau buka manusianya. Oke. Nah, jadi dengar ya, yang belanja obat terima kasih, yang sudah belanja terima kasih. Dengar, yang punya kayu di dalam, yang punya kayu ini jangan dulu kemana-mana. Saya mau kembalikan dulu manusianya. Nah, karena saya sudah selesai jual obat, ramuan saya sudah selesai, alhamdulillah ada rezeki sedikit. Iya, kalau cerita obat Pak, karena kami ini obat banyak, bukan cuma 2. Ada satu obat lagi, cuma kan tidak promosi di muka umum. Kaya nun Yang jelas nagapagkauna. tujuannya khusus untuk laki-laki. Natin na pasingkam ma din. Iya. Berin je. Saya tidak jelaskan di muka umum. Kalau mau bertanya-tanya, nanti boleh tanya di belakang. Tapi dia ano rasa din je. Eh ada rasa. Nih. Nah, saya nggak jelaskan di muka umum. Ya, karena jangan marah Pak. Kalau kita bertanya obat-obat seperti itu termasuk kebutuhan juga. Apalagi yang sudah berumah tangga. Iya, terus terang. Pegang kerenanya deh. Saya buka manusianya. 1, 2. Ini ada adik saya mana semua ini? Andika mana? Mana itu Andika tangan Ben? Kemana dia? Andika kangen Ben tadi mana? Ya, setelan aja. Pegang kerenanya. 1, 2, 3, kan buka. Tapi saya bawa keluar dulu supaya aman. Iya to. Oke, ini manusianya. Sudah kembali. Talas yang Sekarang mari saya coba sadarkan, mari saya coba sempurnakan. Sadar manusia, sempurna manusia. Karena berevolusi saya punya hiburan, saya tinggal doakan sekali ini. Setelah itu saya bagikan yang punya kayu. Nah, mari saya selamatkan, mari saya sempurnakan. Jadi sekali lagi yang belanja obat terima kasih banyak. Yang tidak juga belanja saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada tutur kata bahasa ucapan yang salah, tolong dimaafkan. Kami cuma manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Insya Allah ke depannya kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, kita masih bisa berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.
Andil Kak Talino, Bajuramin Kasaruga, Basingat Kak Jubata. Arus. Salam budaya, salam kebajikan, tiga tawai. Bangun. Iya, ini majukan sedikit lampunya, karena ini kayaknya banyak orang yang majukan ke depan sana sedikit. Oke, stop. Kakaknya majukan. Lagi ke depan. Oke, stop. Kenapa aja nasung? Iya. Danungnya deh. Iya, kamu dari mana ini Andika Kangen Ben? Dari mana? Oh. Itu nabasa dongko Iya. na. Di sini kami beragam suku, Pak. Kalau ini asli Maluku, Kota Ambon. Nah ini. Kalau yang tadi gemuk itu orang asli sini, Makassar. Nah, dia sebagai saya punya penunjuk jalan. Di sini saya nggak tahu jalan, cuma ikut beliau aja. Nah, yang satu tadi itu orang Sulawesi Tengah, Kota Palu. Nah, jadi kami di sini berbagai macam suku. Istri saya orang Toraja, orang Tapur. Iya, ketemunya di Kalimantan. Iya, dapat jodoh orang Sulawesi. Oke, mari yang punya kayu supaya saya kasih tidak jauh. Permisi ya, mohon maaf ya. Permisi ya. Yang punya kayu, injak airnya, maju ke dalam. Ayo maju, hop, siap. Oke, iya. Baru di air. Nah. Oke, baik. Punya uang 5.000, 10.000, 2.000, maju, yang punya kayu maju. Nah, biar dia nggak belanja obat, yang penting punya kayu. Nah, nggak apa-apa. Oke, jadi sekali lagi yang belanja terima kasih, yang tidak belanja terima kasih. Nah, jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang kalian. Ini mulai dari gatal atau kenal. Mohon maaf Pak, ini muslim semua. Bisa orang ini. Ada yang Nasrani kayak apa? Ada atau tumor. Jangan marah yang saya tanya agama ya itu ada yang Nasrani. Tapi kalau sudah baca Al-Fatihah kan mereka nggak paham. Iya, minyak kelapa. Jadi kalau yang muslim nanti cukup bacakan Al-Fatihah. Semua itu dari Al-Fatihah. Iya, minyak kelapa tuh jangan yang dimul, jangan yang baca Al-Fatihah, semua dari Iya, yang dibikin sendiri kan biar ini aja itu. Jadi dengar kayunya sama aja. Uangnya buka ganti dengan kayu. Cuma ini bukan benjolan, bisul atau yang kena kenal pot. Ingat, dia biasanya kan ada luka itu. Iya. Jadi kalau umpamanya ini gunakan kayunya, tapi yang kuat. Biarkan dia meresap dia paham. Sebelum saya doakan, saya mau tanya, tapi tolong jawab bersama supaya nggak lapar. Boleh. Siap. Kayunya ini mau pakai sementara atau untuk selamanya? Sendiri atau untuk keluarga? Kepala atau untuk keselamatan? Keselamatan, alhamdulillah. Kamu minta yang kepala, saya kembalikan. Saya kasih kayu. Kan orang yang kepala kan nggak boleh mati. Nah, kita manusia pasti mati. Jadi manusia ini bawa Islam. Yang muslim, saya minta tolong baca Al-Fatihah dalam hati. Dengar. Jikalau saya tanya nama, sebut nama aslimu tapi cukup dalam hati. Bisa? Mari kita berdoa bersama. Insyaallah malam ini pasti kita namamu.
bujang-bujang. Kalau rezeki kamu saya kasih kamu, buat kamu bisa dipandang orang, kamu bisa disenangi. Jangan kamu orang dekat, ya kecuali kau punya sesuatu. Kalau nggak punya apa-apa dengan orang yang jauh. Apa itu pada ayat? Ini dibilang beluk rindu. Benar dengan beluk rindu? Nah, saya kasih kau jaga baik dulu, pedagang jualan jadikan sebagai pelaris. Yang dicari pelaris, urusan kaya kembali dari diri sendiri. Menyimpan kamu tahu kaya, kamu nggak tahu menyimpan boros kaya dari mana.